Halo anak-anakku kelas 10, tetap semangat dalam pembelajaran daring ini. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang KD 3.4, yaitu menganalisis dan menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan keamanan. Jadi sebelum jauh nanti melangkah di materi berikutnya, kalian harus paham dulu apa materi pokok yang akan kita bahas pada kali ini. Dalam ilustrasi materi pada perangkat pembelajaran kalian atau panduan pembelajaran kalian bisa melihat di situ ada ilustrasi gambar berupa peta Indonesia. Kemudian ada kartu tanda penduduk. Yang ketiga adalah ilustrasi gambar perbedaan agama. Yang keempat adalah pertahanan dan keamanan yang di situ diilustrasikan dengan tentara dan polisi. Pada gambar ilustrasi yang pertama, kalian bisa melihat di situ luas wilayah negara Indonesia. Dari peta Indonesia yang sudah cukup lengkap, di situ sudah ada gambar-gambar terkait dengan peta Indonesia atau wilayah negara Indonesia. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang wilayah. Wilayah negara Indonesia ini berbatasan dengan beberapa negara yang ada di dunia. Yang pertama, dari sebelah utara, kita lihat bersama bahwa Indonesia ini berbatasan di sebelah utara dengan negara Malaysia, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Jadi Indonesia ini berbatasan langsung dengan negara Malaysia di sebelah utara. Kemudian di sebelah barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Meskipun secara geografis kita ini terpisah jauh dengan negara India, tetapi kita berbatasan secara langsung dalam wilayah laut atau perairan. Kemudian di sebelah timur kita lihat Indonesia ini berbatasan dengan Papua Nugini. Kemudian di sebelah selatan kita berbatasan dengan wilayah Timur Leste maupun Australia. Kemudian untuk berikutnya dalam panduan pembelajaran kalian bisa melihat yang akan kita bahas adalah warga negara dan penduduk. Penduduk adalah orang-orang bangsa asli Indonesia yang tinggal menetap di Indonesia. Kemudian, warga negara sendiri adalah orang yang secara hukum merupakan anggota resmi dari negara yang memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Tetapi, warga negara Indonesia ini belum tentu berasal dari Indonesia asli. Bisa karena dia mengikuti keturunan ataupun secara naturalisasi. Artinya dia tidak berasal asli dari Indonesia, tetapi pindah ke warga negaraan. Kemudian berikutnya adalah warga negara asing. Adalah orang yang tinggal sementara atau tidak menetap dan tidak berkedudukan sebagai warga negara. Status kewarganegaraan ini adalah sangat penting. Jadi, seseorang akan bisa melaksanakan hak dan kewajibannya apabila dia telah secara resmi diakui sebagai warga negara. Apabila nanti kalian sudah berumur atau berusia 17 tahun, maka sesegera mungkin untuk membuat kartu tanda penduduk sehingga nanti bisa terekam oleh
pendataan di negara kita sebagai warga negara Indonesia yang melekat hak dan kewajiban. Ada beberapa asas kewarganegaraan. Yang pertama adalah ius soli. Ius soli adalah asas di mana seseorang mendapatkan kewarganegaraan dari tempat kelahirannya. Kemudian yang kedua, ius sanguinis. Ius sanguinis adalah asas kewarganegaraan di mana mendapatkan status kewarganegaraan dari keturunan. Yang ketiga adalah apatrid atau orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Yang keempat adalah bipatrid atau memiliki kewarganegaraan ganda. Sekali lagi, dalam memperoleh kewarganegaraan ini ada beberapa tahapan dan ada juga bermacam-macam cara. Yang pertama secara alami dari kelahiran atau lahir secara asli di Indonesia. Yang kedua adalah dari pengangkatan dan kemudian naturalisasi. Dalam panduan pembelajaran kalian bisa melihat di situ bahwa kita khususnya yang ada di daerah Jawa Tengah dan juga yang ada di Kabupaten Pati khususnya itu memiliki kode khusus ya dalam pembuatan kartu tanda penduduk. Jadi dalam kode kartu tanda penduduk kalian nanti jika sudah memiliki akan ada kode khusus yang disebut dengan NIK atau nomor induk kependudukan. Jadi setiap orang itu berbeda-beda berdasarkan dari di mana dia berasal, tempat kelahiran, kabupaten, kecamatan, tempat tanggal lahir, dan juga kode. Seperti kalian nanti yang berasal dari Pati, misalkan itu kodenya adalah 33. Jadi 33 itu adalah kode khusus di mana bisa membedakan dari tempat tinggal kalian. Nanti kalian bisa mendapatkan KTP jika sudah berusia 17 tahun. Dan sekarang perlu kalian ketahui KTP itu adalah sudah berbentuk dalam format elektronik. Jadi tidak lagi hanya berdasar dengan format lama, tetapi format barunya adalah sudah berbentuk eKTP atau KTP elektronik. Kita langsung saja melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu yang membahas tentang agama dan kepercayaan. Jadi di Indonesia ini sangat multikultural. Multikultural artinya kita beragam atau banyak sekali perbedaan. Tetapi itulah yang membuat negara Indonesia ini kaya akan perbedaan, sehingga perbedaan itu bisa kita kemas menjadi satu kesatuan yang utuh, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Di mana saat ini yang kita bahas adalah agama. Agama di Indonesia ini ada banyak sekali. Yang pertama, Indonesia ini memiliki agama Islam, yaitu agama yang mendominasi negara kita, agama Islam. Yang kedua, agama Kristen. Yang ketiga, Katolik. Keempat, Hindu. Kelima, Buddha. Dan kemudian Konghucu. Dalam perbedaan itulah sebaiknya kita menghormati antar perbedaan agama. Jadi apabila ada orang agama lain yang sedang melaksanakan ibadah atau sedang melaksanakan kegiatan keagamaan, kita tidak boleh mengganggu atau tidak boleh merusak dari tempat ibadah agama orang lain. Jadi meskipun berbeda, kita harus tetap menghormati perbedaan itu.
Berikutnya adalah materi pertahanan dan keamanan negara. Jadi, di Indonesia ini ada dua sistem. Yang pertama dari pertahanan dan yang kedua adalah dari keamanan. Pertahanan keamanan negara Indonesia adalah segala upaya menjaga negara kesatuan Republik Indonesia agar tetap menjadi kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Selain warga negara Indonesia yang wajib menjaga pertahanan negara, Indonesia ini juga memiliki kekuatan dari TNI dan Polri yang bertugas menjaga pertahanan dan keamanan negara. Jadi, kesimpulan untuk pembelajaran pada kali ini adalah di KD 3.4 ini kita mempelajari tentang wilayah negara Indonesia, batas-batasnya, kemudian yang kedua adalah warga negara dan penduduknya yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Kemudian setiap warga negara bebas memilih agama tanpa ada paksaan dari orang lain, dan hal itu diatur dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan pertahanan keamanan kita yang kita wajib berpartisipasi dan ikut serta di dalamnya dan diatur dalam Undang-Undang Pasal 30 pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Begitu untuk pembelajaran pada hari ini saya cukupkan, dan untuk berikutnya kalian bisa mempelajari sendiri materi terkait dengan KD 3.4 pada e-modul atau e-book, atau bisa juga nanti kita mengadakan Zoom meeting atau bisa melalui Office 365, dan juga kalian bisa mencoba mengerjakan soal-soal yang akan saya kirimkan dalam media pembelajaran ya. Bisa ditanyakan di situ nanti apabila kalian mengalami kesulitan. Oke, cukup untuk hari ini dan cukup untuk materi ini. Bisa kalian lanjutkan untuk berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.